Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Eti Yuli Susanti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022. Program studi Teknik Komputer dan Informatika kelas TKI 001. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk materi dampak sosial informatika kelas 8A di SMP Negeri 2 Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Untuk ketua kelas, silahkan Cynthia untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah kita berdoa agar untuk memupuk rasa cinta kita pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin? Siapa? Diani. Ayo Diani, Ndok, dipimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tuh yang lain silahkan berdiri. Hadap ke depan. Langsung aja. Udah, siap? Ayo langsung nyanyi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. ya, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, mau buat absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Lengkap? Oh, kalau gitu enggak saya ibu absen. Coba ibu Eti absen. Saya panggil dulu. Satria. Kemudian Alia. Rizky. Firda. Hoir. Farel. Jadi untuk hari ini kita akan belajar. Ibu ada kata-kata untuk hari ini untuk memotivasi kalian, yaitu orang bijak belajar ketika mereka bisa, tetapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Kalian mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Bijak. Jadi kalian harus belajar ketika kita, jadi kita belajarnya jangan dengan terpaksa. Ya, jadi untuk pembelajaran kalian, kita akan namanya ice breaking, biar kita semangat. Jadi kita ada gini, biasanya kan kalau kita tepuk semangat kita ganti. Buat ucapkan semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Kelas 8 selalu semangat. Buat tes, semangat pagi.
Loh, kok ada yang enggak bisa? Ulangi lagi, semangat pagi. Kelas 8 selalu semangat. Ulangi lagi, semangat pagi. Tepuk tangan. Kalau sudah semangat, sekarang kita melatih konsentrasi kita. Kita belajar yang namanya panjang dan pendek. Kalau kita belajar panjang, tangannya seperti ini. Kalau pendek, seperti ini. Coba, semuanya dicoba. Koir, panjang, pendek, panjang, pendek. Sekarang berarti balik. Kalau kita panjang, kalian malah pendek. Kalau berarti bilang panjang, kalian tangannya pendek. Kalau berarti bilang pendek, tangan kalian panjang. Melatih konsentrasi semuanya. Silahkan. Pendek, panjang, pendek, pendek. Ayo, panjang, panjang. Semua sudah konsentrasi, tepuk tangan. Masih ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Tangannya diangkat. Pertama Koir. Sejarah komputer. Ada lagi? Apa lagi? Yunita. Perkembangan komputer. Apa lagi? Apreno. Iya, bagian-bagian komputer. Jadi kemarin itu yang kita pelajari ada 3, ada sejarah komputer, perkembangan komputer, dan bagian-bagian komputer. Tujuan kita belajar untuk hari ini tentang materi media sosial yang pertama adalah agar kalian dapat menjelaskan kegunaan media sosial melalui kegiatan penelusuran informasi dengan baik dan benar. Jadi nanti kalian bisa browsing untuk mencari dari kegunaan media sosial. Untuk tujuan yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari media sosial. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian dapat mengkaji kritis informasi atau berita dari media online. Jadi kalian bisa menentukan nanti berita itu benar atau berita itu bohong. Kalau berita bohong biasanya disebut dengan berita hoax. Jadi seperti itu. Ya, untuk menguji kemampuan awal kalian, kita akan mengadakan pretest. Jadi biar tahu kalian nanti seberapa tahu tentang materi tentang media sosial ini. Ya, silakan kalian buka kuisis kalian, kemudian masukkan untuk kode joinnya itu angka seperti itu. Silakan yang pakai HP silakan pakai HP. Yang tidak membawa HP bisa menggunakan komputer di depan kalian. Silakan mengerjakan. Sudah, setelah kita melakukan pretest, dapat kalian lihat hasilnya di depan. Masih banyak yang belum tahu mengenai materi media sosial. Jadi yang tertinggi masih Yunita. Tapi nilainya masih di bawah KKM sekitar 60, berarti banyak yang salah. Karena banyak yang salah, jadi kita
pelajari lagi mengenai media sosial ini. Ya, silahkan kalian tutup kuisisnya. Jadi untuk hari ini teknik penilaian kita ada 3. Yang pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ini ada nanti sama berarti diobservasi selama kalian kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa sikapnya. Kemudian pilihan ganda. Pilihan ganda soalnya dalam pilihan ganda ada pretest tadi sama nanti ada posttest. Kemudian keterampilan atau unjuk kerja. Jadi kasih materi dulu sedikit mengenai media sosial. Apa itu media sosial? Yaitu sebuah media online yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan atau komunikasi sosial secara online di internet. Jadi untuk berbagi informasi bisa berupa teks, gambar, audio maupun video. Kalian pasti sudah merasakannya toh? Sharing dengan temannya, berbagi dengan temannya. Kemudian ini jenis-jenisnya ada ini. Ada blog web, ada forum, ada microblog, kemudian ada foto sharing, video sharing, social network, social gaming, dan social bookmaking. Nanti kalian cari penjelasannya lewat browsing. Kemudian tujuan media sosial sebenarnya ini untuk mengaktualisasi diri, menunjukkan bakat kalian. Bagi yang suka nyanyi, kadang bisa mengcover lagunya lewat YouTube. Kemudian membentuk sebuah komunitas online yang memiliki minat yang sama. Misalkan sama-sama pecinta buku, suka menulis, misalkan menulis cerita, mereka akan berkumpul di dalam satu forum. Kemudian lagi ada menjalin hubungan pribadi atau menemukan teman online. Tuh, banyak yang ini yang menggunakan ini untuk mencari teman. Ada lagi sebagai media promosi atau pemasaran bagi yang ini punya produk, misalkan kalian membuat puding, itu bisa kalian sarana untuk pemasaran. Fungsinya media sosial seperti itu. Kemudian ada dampak positif dari media sosial dan dampak negatifnya. Nanti berarti ini ada LKPD, ini kalian melakukan studi kasus. Studi kasus mengenai berita itu kalian tentukan berita itu hoax apa enggak. Jadi untuk mengerjakan LKPD silakan kalian berkumpul dalam satu kelompok biar mudah baginya. Dalam satu baris ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan kalian berkumpul di dalam satu komputer sambil berarti bagikan LKPD. Silahkan berkumpul di dalam satu komputer. Saya bagikan LKPD-nya. Kalian baca, kalian pahami LKPD-nya. Kalau ada yang tidak paham, kalian tanyakan. Jadi di LKPD itu ada 3 studi kasus. Studi kasus 1, 2, dan 3. Biar kalian tidak terlalu lama, jadi untuk kelompok 1 silakan kalian kerjakan studi kasus 1. Kalian lihat gambar itu, kemudian kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3. Kalian baca petunjuknya, perintahnya itu, silakan kalian baca. Ya, silakan kalian baca tugasnya apa. Jadi kelompok 1, 2, 3 menyelesaikan satu studi kasus. Kalian cari berita itu betul apa tidak, atau hoax, atau memang berita yang resmi. Setelah kalian baca, ada yang tidak paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangan. Iya, kelompoknya Alia. Bagaimana cara menemukan bukti yang kita cari? Iya. Jadi misalkan kalian tadi browsing, ya toh?
kalian tadi menjelajah di internet, itu bisa kalian screenshot. Kalau pakai HP namanya screenshot, tapi kalau pakai komputer namanya print screen. Letaknya di sini, ini sama dengan di screenshot. Ini namanya print screen. Jadi ini nanti kalian copy, bisa kalian tempelkan di PowerPoint kalian. Jadi nanti presentasinya kita itu kita pakai PowerPoint. Kalian buka PowerPoint, kemudian kalian presentasikan hasilnya, kalian membuktikan berita itu. Ya, paham? Studi kasus berapa ini? 3. Iya, kalian buktikan berita itu benar apa enggak. Berita itu hoax apa enggak. Jangan lupa dicek juga yang tadi di Turnback Hoax ID. Ada apa enggak? Selesai semuanya? Sudah. Kita presentasi dimulai dari kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1, studi kasus 1. Sudah? Siap? Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dibacakan biar temannya tahu. Bacakan kelompoknya siapa aja. Maju depan sini. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Keras. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ali Yasmin. Perkenalkan, nama saya Yunita. Keras. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Langsung. Studi kasus 1. Tulisan unggahan seseorang di Twitter adalah tulisan yang tidak benar. Hal ini dapat dicari dengan cara mencari informasi tersebut di internet. Kita dapat menggunakan search engine Google dengan memasukkan kata kunci setiap vaksin yang dikirimkan dan disimpan pada suhu minus 80 derajat. Hasil pencarian dengan menggunakan mesin pencarian mendapatkan hasil berikut. Hasil pencarian dengan menggunakan mesin pencari Google mendapatkan hasil berikut.
Pencarian menghasilkan informasi pada situs-situs yang cukup terpercaya, yaitu Terus. media mainstream seperti covid19.go.id, kompas.com, merdeka.com, pikiranrakyat.com, yang menginformasikan bahwa berita tersebut adalah berita bohong, yaitu hoax. Pembuktian dengan melakukan beberapa cara, yaitu 1. Memeriksa sumber informasi, 2. Melakukan cek dan recheck dari lembaga resmi pemerintah atau liputan lain, 3. Jika informasi disajikan dalam bentuk gambar, bisa dengan melakukan pengecekan validitas gambar hasil edit dapat dideteksi secara manual, yaitu jika terlalu mendalam keanehannya, atau menggunakan aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Belum ada? Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Jadi studi kasus 1, kesimpulannya apa? Berita itu adalah berita bohong. Silakan. Udah, untuk studi kasus 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dipresentasikan ke teman-temannya, hasilnya beritanya seperti apa. Bentar, proses. Ini untuk yang bawah, yang bawah ini. Ya, silakan perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Putri. Kenapa nama saya Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya mempresentasikan tentang kasus 2. Pencarian informasi tentang kualitas dari gambar yang diunggah pada platform datang dan mencari sumber gambar hasil dari poster. Salah satu perkakas yang dapat digunakan adalah search engine untuk Google, yaitu HTTPS, Inavis Google, atau pencarian dengan engine untuk teks dengan pembuat wajib relatif juga. Hasil dari screening teks menghasilkan informasi dengan untuk pembuat berikut. Setelah browsing lebih spesifik dari hasil pencarian Google, ternyata bahwa penggunaan gambar tersebut ternyata dilakukan oleh Mas Jogja di Twitter. Artinya, poster tersebut berasal dari institusi yang terpercaya sehingga dapat disimpulkan bahwa poster itu adalah informasi yang benar. Pembuktian dengan melakukan beberapa cara, yaitu memeriksa sumber informasi, melakukan cek dari lembaga resmi pemerintah atau liputan lain, lembaga digital kominfo. Jika informasi disajikan oleh gambar, bisa melakukan pengecekan validitas gambar. Namun hasil itu dapat dideteksi secara manual. Jika terlalu mencolok keanehannya, atau menggunakan aplikasi. Terima kasih. Jadi untuk yang studi kasus 2, beritanya itu adalah berita apa? Benar, karena resmi dari situsnya, Humasnya Yogyakarta. Ada yang ditanyakan dari presentasinya studi kasus 2, silakan Farel. Apa nama resmi akun Twitter Yogyakarta? Ya. Resminya adalah @Yogyakarta City. Oh, jadi dia itu akun resminya Twitternya dari Jogja adalah @Yogyakarta City. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Udah, untuk presentasi kelompok 2, berikan tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Sudah, tadi setelah kelompok 1, 2, sekarang adalah kelompok 3.
Untuk kelompok 3 tadi studi kasus 3 mengenai Gunung Sinabung. Silahkan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3 silahkan. Ya, silakan. Tuh yang lain mohon diperhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Gambaran. Nama saya adalah Susantono. Dan kelompok 3 kan menginformasikan studi kasus 3 ini adalah berita yang tidak benar. Hasil penelusuran dengan menggunakan search engine dengan keyboard Indonesia Mon Sinabung Falkuno Airplet menghasilkan beberapa link dari forum dan situs-situs anti hoax yang tampak pada gambar. Setelah menelusuri lebih dalam, maka diinformasikan bahwa video dan gambar tersebut adalah tidak benar. Dicek pada web Turnback Hoax ID. Bukti dengan melakukan beberapa cara, yaitu memeriksa informasi, melakukan cek dan dicek dari lembaga resmi pemerintah atau liputan lain, yaitu pada website Turnback Hoax ID. Jika informasi disajikan dalam bentuk gambar, bisa dengan melakukan pengecekan validitas gambar hasil edit dapat dideteksi secara manual jika terlalu mencolok, keanehan, atau menggunakan aplikasi. Kesimpulannya, video dan gambar tersebut adalah tidak benar. Terima kasih. Dari Gunung Sinabung studi kasus 3 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Iya, Daniel tanya. Berita itu dari tahun 2018. Jadi itu adalah berita dari tahun 2018. Sudah ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, setelah tadi kelompok 1, 2, dan 3 melakukan presentasi hasil studi kasusnya, kita sekarang evaluasi. Setelah kalian belajar tadi, membaca dari modul ajar, kemudian PowerPoint, kita adakan post-test. Silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian, kemudian kalian buka link kuisisnya. Ya, kalau sudah siap. Ya, silakan kuisis. Yang sudah siap silahkan kalian masukkan kode joinnya ini 11991019. Silakan. Yang bisa aja. Satu-satu silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya dari pretest itu lebih bagus atau sama. Jadi setelah kita melakukan tadi evaluasi akhir atau post-test, nilai kalian semuanya itu naik daripada yang pretest tadi. Jadi hasilnya sebelum dan setelah kita belajar ada perbedaan. Jadi kalian belajar dari kasus tadi, kalian jadi tahu bagaimana dengan yang dampak media sosial, dampak positif, negatifnya, kegunaannya. Jadi
Terus sekarang setelah kita belajar tadi dari awal sampai akhir, apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yunita, silakan disimpulkan. Efisien untuk mengenali hoax adalah menggunakan mesin pencari untuk mengecek situs-situs dengan keyword tertentu untuk membandingkan isinya. Ya, jadi salah satu cara efisien untuk mengenali hoax adalah dengan cara menggunakan mesin pencari atau search engine untuk mengecek situs-situs itu dengan menggunakan keywordnya. Jadi kita tahu itu berita hoax atau berita yang benar. Ya, kemudian apa saja yang telah kita pelajari pada pelajaran hari ini? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Firda. Kegunaan media sosial. Krista. Dampak positif dan negatif media sosial. Ya, Satria, apalagi yang kita pelajari? Ya, jadi ada 3 tadi, kegunaan dari media sosial, dampak positif dan negatifnya, kemudian kita bisa memvalidasi, bisa menganalisis itu berita palsu atau berita yang benar. Ya, untuk rencana tindak lanjut, karena nilai kalian tadi semuanya di atas 70, jadi kita tidak ada remedial. Berikan tepuk tangan. Jadi kita tidak usah ada remedial, karena nilai kalian di atas KKM. Untuk pertemuan selanjutnya, kita belajar mengenai dampak negatifnya dari media sosial, yaitu cyberbullying. Siapa yang tahu apa itu cyberbullying? Tidak tahu? Ya, Alia? Perundungan di dunia maya. Jadi kalian itu dibully di dunia maya. Sudah? Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Kita bertemu minggu depan. Sebelum kita akhiri, silahkan Satria untuk memimpin doa. Ya, silahkan Satria di depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk tema kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.